Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya dengan video kita kali ini. Masih melanjutkan kemarin karena isinya tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu sasisnya beda tapi sasisnya sama tapi gearboxnya beda, dan juga stikernya kanan kiri, kemudian bodinya kiri semua. Terus ya gregetan kita buka saja karena ngelihat dari sisi bodinya itu warnanya juga bagus dan beberapa kombinasinya ya kita pasang aja lah, yang bisa dipasang, yang nggak bisa dipasang ya udah kita taruh aja. Kalau ada yang mau beli ya dikasih, ada yang minta ya dikasih aja buat mainan. Kita pasang yang bisa dipasang itu ya di sasis Super One, kemudian yang nggak bisa dipasang kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, salah satu keputusan kenapa kemarin beli Jeepin yang kembar ini adalah pengen ngerti sasis Super 2 yang dari Jeepin itu seperti apa. Tapi ya balik lagi karena belum rezekinya dan di luar ekspektasi juga, daripada nyesek ya sudah kita rakit aja. Sebenarnya pengen ngerti Super 2 Jeepin itu seperti apa buildnya, kita bandingkan dengan yang dari Daxing. Nah ya balik lagi karena belum ada ya sudah kita kontenin aja yang mungkin bisa kita bikin konten. Nah, mulai dari pemasangan bushing roda ini tuh terasa sangat keras gitu ya, nggak langsung masuk lancar, tapi harus butuh upaya yang lebih besar. Jempol saya sampai sakit buat neken biar bushingnya itu bisa masuk dan tanpa melukai sasis ataupun bushingnya itu sendiri. Untuk lubang dari gearnya sendiri, baik depan ataupun belakang, gear corona ataupun yang gear warna coklatnya itu sangat keras juga, jadi kencang padat kayak gitu, nggak langsung blong lolos kayak gitu, tapi harus perlu ditekan lagi untuk bisa as rodanya itu bisa masuk, jadi nggak oblak sama sekali. Ini sisi bagusnya. Terus juga warna gearnya itu warna merah coklat. Saya kurang tahu ya, kemarin belum sempat cari tahu lagi. Warna merah coklat itu
rasionya itu berapa banding berapa kayak gitu. Tapi yang jelas sepertinya itu memang beda dengan yang sebelumnya, rasio gearnya, atau mungkin bisa jadi apakah speednya lebih kencang atau torsinya yang lebih gede kayak gitu. Terus juga pemasakan roda juga bagusnya itu adalah ditekan pakai tangan, nggak pakai alat pemasang atau tracker gitu, cukup presisi, jadi nggak geol. Kalaupun ada geol ya sedikit wajar lah, paling bannya ini kepasangnya itu nggak bisa sempurna mepet ke belakang sampai mentok di velgnya yang bagian dalam yang ada apa ya, bagian tipisnya itu, cuman itu. Tapi memang cukup presisi walaupun gampang diatur lah ya, velgnya nggak geol. Nah sekarang kita coba kita putar, nah kan nggak geol padahal pakai tangan. Untuk kit yang keluar ini cukup ini ya, secara dilihat secara fisiknya, dilihat secara langsung ketebalannya itu cukup tebal juga dari bahan dan apa ya, build quality-nya lah. Mungkin lain waktu kita coba tes kekuatan ataupun keampuhan dari sasis keluaran dari Jeepin ini. Kita tes tabrak ke tembok apakah dia bisa utuh atau nanti bakal ada pecah pakai dinamo bawaan Jeepin, nggak pakai yang lain. Kalau memang kuat ya wes jos memang yang dari Jeepin. Kalau terjadi patah di sasisnya ya harap maklum karena harganya murah, beli satu dapat 2, 75.000 dapat 2 biji, walaupun sasisnya sama tapi kelengkapannya beda. Sekarang kita kasih pelumas di tiap-tiap bushing roda dan juga gear-gearnya, terus nanti kita coba pasang dinamo dan kita nyalakan seperti apa suaranya. Semoga suaranya halus, kalaupun nggak halus, kalau suaranya kenceng semoga nanti juga bisa lari kenceng, nggak kayak dog power gede suara nggak ada larinya. Sekarang kita coba tes, kita nyalain, kita pasang baterai terus kita nyalain kayak apa suaranya. Nih kayak gini suaranya tanpa gear nyambung ke roda, kayak gini suaranya. Bagaimana menurut teman-teman suaranya? Apakah memuaskan atau tidak? Atau malah jangan-jangan nanti dinamonya kebakar bagian plastiknya kayak yang IMAX kemarin. Yang IMAX kemarin tuh akhirnya macet karena kebakar dinamonya. Kenceng tapi langsung panas, kebakar leleh, terus ngunci, nggak bisa muter lagi tuh. Terus harus bongkar, kemudian habis dibongkar digedein, dibersihin sisa plastik yang kebakar, baru dia bisa putar lagi kayak gitu. Bentar, tapi ini tuh dinamonya tuh ikutan getar, nggak cuma bunyinya yang kenceng tapi dinamonya tuh cangkangnya tuh berasa getarannya gitu, atau jangan-jangan memang kenceng dia larinya. Oke, kita sekarang pasang gearnya, kita sambungkan dari dinamo ke roda pakai gearbox. Ini gearnya merah sama coklat. Nah kita pasang satu persatu secara perlahan, tapi ini agak keras gitu ya kan, didorong lewat dalam karena nggak kita pakai buat race-racean. Tapi biar nggak karatan atau kering, kita tetesin sekalian sama pelumasnya, minyak pelumas. Terus kita pasang tutupnya, up gitu. Tapi kok agak seret gitu kan ya,
atau mungkin karena murah, atau memang ya konstruksi dari sasis Super One itu memang seperti ini. Yang dari Jipin. Kalau yang dari Magnum yang kemarin sudah kita rakit itu nggak sesulit ini tuh rasanya apa ya, keras, nggak mau nempel. Ini udah dicoba buat diteken tapi kok ya masih susah juga, atau dan ternyata memang nggak ini ya, kayak besi gearnya itu kayak nggak bisa masuk, kayak kepanjangan gitu loh. Oke, kita coba aja, kita congkel, tapi nyongkelnya juga nggak gampang, ini tuh susah, kudu pakai peso ini tuh. Nih kerasnya kayak gini cuy, ini tuh pakai peso yang tipis tuh nggak mau kebuka ini tuh saking kerasnya, tapi juga nggak mepet ini tuh, karena nggak mepet seret tadi nggak bisa muter, kita copot. Nah sekarang pakai peso lipet nih yang agak gedean, semoga bisa. Ih, agak ngeri juga, tapi ya gimana lagi, kalau nggak gini nggak bisa kebuka. Coba sekali lagi. Sampai, nah udah bunyi. Kalau udah bunyi biasanya udah bisa kebuka lagi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tapi pelan-pelan biar nggak rusak nanti. Sebenarnya kalau rusak nggak ada ininya ya, nggak ada cadangan. Tapi emang mau nggak mau tetap kita rusak, kita jebol aja biar besi buat dudukan gearnya itu bisa nongol keluar, terus nanti penutupnya itu bisa masuk ke dalam. Kita lubangin aja pelan-pelan kayak gini, biar bisa masuk, tapi kita pelan-pelan aja mainnya biar nggak rusak dan juga rapi nanti. Terus nanti kita bolongin pakai peso yang tajam ini, terus kemudian nanti kita rapihin pakai ini obeng yang buat counter sang biar rapi. Terus masuk, baru kita nanti kasih ini lagi apa, pelumas. Pelan-pelan aja, dikit-dikit aja. Sempet diteliti ya, baik dari pengganjalnya yang ikut bawaan tutup gearbox yang mepet ke dinamo itu sudah kita kurangin, kita pangkas, tapi tetap nggak bisa jalan. Terus sekarang pilihan kita adalah kita kasih lubang di tutup gearboxnya. Jadi yang tempat dudukan besinya itu kita kasih lubang lagi, kita buka lubang tembus, ditembus, terus habis itu kita pasang. Apakah dia bisa berputar? Dan memang se-effort ini cuy. Ya balik lagi, kita itu memaklumi kalau harganya murah itu nggak usah protes banyak-banyak, karena salah satu kenikmatannya kita beli barang murah itu adalah yang ngakal-ngakalin begini, yang seru. Kayak Tamiya, robot Gundam, itu serunya tuh ya di ngerakit-ngerakit begini sama ngakal-ngakalin begini, ya enggak? Oke, sekarang kita coba. Nah, tapi kok seret? Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu pakai baterai. Lah kok nggak? Coba. Lah kok nggak muter? Guyon guys, tapi memang belum dinyalain tadi, makanya dia nggak muter. Sekarang kita pasang-pasang, coba seperti apa. Kok berat gitu ya? Coba kita nyalain 1 2 3. Walah, jebol nyangkut guys, antara gigi yang ke dinamo sama ke rodanya nyangkut. Coba kita buka lagi aja lah, kita betulin lagi mana yang salah. Nah ini dia nih, tutup gearboxnya tuh ternyata masih belum rapat, terus jadinya ya nggak bisa neken ini loh, dudukan dinamonya atau terminalnya itu lebih kenceng ke penguncinya yang di sasis, jadi agak ngambang.
dinamo yang ke gear apa ya namanya, ya gear yang gede di tengah itu, tapi yang gear yang di tengah itu nggak bisa mencapai gear yang dapat di as rodanya. Oke, kita perbaiki kembali, terus kita betulin. Dah di bagian tutup dan juga bagian yang plastik yang didudukannya yang di terminal dinamonya udah kita kurangin pengganjilnya, itu yang bagian nongol itu kita kurangin, terus yang ada di tutupnya juga kita kurangin. Kita coba pasang lagi setelah dikikis ya, kikis dengan rapi, kita pasang lagi, atau sekarang bisa lebih rapat daripada yang tadi. Terus nanti kita coba apakah nanti bisa kenceng, rapat, dan juga tentunya lebih presisi daripada yang tadi. Yang penting kita bolongnya kita gedein biar bisa masuk sepenuhnya untuk besi dudukan gearnya. Untuk bolonginya hati-hati, pakai perasaan biar nggak rusak atau belepotan nanti lubangnya. Sekarang kita rapikan lubang gearboxnya dengan baut apa namanya, obeng countersunk biar lebih halus dan rapi. Jadi kalaupun nanti bolong itu nggak kelihatan kalau habis dibolong manual pakai peso sayat. Oke, siap, kita nyalakan. Wow, kenceng. Kita nyalakan yang sekarang nyambung ke roda. Udah kuat betulan apa belum? Dan ternyata ya cukup kuat. Nah, karena urusan pemasangan sasis set dan juga urusan tadi gear yang nggak bisa muter udah selesai, sekarang kita pasang. Sebenarnya dari sasisnya itu bagus ya, dari bagian kabin itu dia itu mengkilap sama kayak yang Magnum putih yang di sebelah sini ini. Itu bagian kabinnya itu mengkilap kayak efek kaca gitu, tapi bagian bodi yang lain itu doff. Ini ada kena minyak dikit, nggak apa-apa, kita pasang dan ya kita nikmati seperti nggak usah dipasang stiker, takutnya nanti malah jelek. Nah seperti ini bagus juga sebenarnya, bagus, terus buat ya enak dipandang lah. Atau karena sasisnya ada dua dengan sisi yang sama, coba besok kita coba bikin custom versi dinamo depan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan like. Enggak ada follow ding, subscribe. Ini kan YouTube. Nah kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.